Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semua dalam keadaan yang baik-baik saja ya. Oke, sekarang Mister akan melanjutkan pembelajaran tematik yang kemarin. Sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa dulu, yaitu membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan materinya ya. Materi pada hari ini adalah kerukunan dalam beragama dan bermasyarakat. Sekarang coba kalian lihat di halaman 65. Yo, sekarang buka halaman 65-nya. Di sana ada suku Alor. Suku Alor merupakan contoh dari kerukunan hidup beragama dan bermasyarakat. Suku Alor ini merupakan suku yang berada di daerah Nusa Tenggara Timur. Mereka memiliki ikatan agama yang berbeda-beda. Ada agama Islam, ada agama Kristen, Protestan dan Katolik, dan lain-lain. Dan yang lebih menakjubkannya lagi, kerukunan beragama dan bermasyarakat di daerah Alor tersebar di seluruh wilayahnya, utamanya di daerah Kalabahi. Kalabahi merupakan pusat kota dari daerah Alor. Bisa dibilang Kalabahi itu ibu kota dari Kabupaten Alor tersebut. Oke? Nah, kenapa sih Alor itu bisa menerapkan kerukunan beragama dan bermasyarakat? Karena leluhur mereka mempunyai nama yang biasa digunakan sebagai penjunjungan tinggi dalam nilai keagamaan yang disebut dengan Hulemboat Tonga Belolo. Yang kedua namanya adalah Rerawulan Tanah Ekan. Itu merupakan sebuah simbol untuk kehidupan beragama dan kerukunan beragama dan bermasyarakat di daerah Alor. Begitu pula ada namanya keyakinan akan langit dan bumi. Di daerah Alor ada keyakinan akan langit dan bumi yang dinamakan dengan Lewo Tanah. Lewo Tanah itu di mana kampung halaman mereka dihiasi, dibangun atas dasar kedamaian. Maka dari itu, Alor sangat cocok untuk Mister terapkan dalam sifat kerukunan dalam beragama dan bermasyarakat. Lebih jauhnya lagi, kita lihat video berikut ini. Yang pertama, ini merupakan contoh tradisi dari suku Alor yang sangat menjunjung tinggi nilai keagamaan dan kebermasyarakatan. Nah, anak-anak, yang kedua merupakan peta dari wilayah Alor. Wilayah Alor terdapat di daerah Nusa Tenggara Timur. Wilayah Alor ini mempunyai berbagai macam kepercayaan seperti Katolik, Muslim, Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain. Kesimpulannya, suku Alor mencerminkan sifat kerukunan dalam beragama dan bermasyarakat. Sekian pembelajaran tematik tentang kerukunan beragama dan bermasyarakat. Selanjutnya, Miss Vita ingin membahas tentang gotong royong. Gotong royong artinya sama dengan saling tolong-menolong, saling bekerja sama, dan saling membantu. Nah, contohnya nih, contoh gotong royong di lingkungan masyarakat ya, misalnya membangun jembatan, kemudian mengadakan ronda malam supaya lingkungan di sekitar rumah menjadi aman. Nah, buat anak-anak nih biasanya ya, anak-anak sekolah itu membersihkan kelas, ya ada yang menyapu, ada yang membersihkan kursi atau meja, ya seperti itu. Manfaat gotong royong itu satu, pekerjaan menjadi ringan. Yang kedua, menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan. Yang keempat, mempererat tali persaudaraan di antara kita, baik yang satu agama maupun yang berbeda agama. Dan dalam hal ini, Miss Vita ingin juga memberikan contoh kebersamaan dengan orang yang berbeda agama. Misalnya, membuat pos kamling. Kemudian, nah biasanya kan di perumahan kan suka ada portal-portal tuh. Nah bisa jadi kerjasama dalam membuat portal,
Itu kemudian bisa juga sih membangun jembatan juga ya, seperti itu. Berikut contoh kerjasama yang tidak boleh dilakukan, yaitu misalnya 1. Kerjasama mengerjakan ulangan, kerjasama dalam mencuri, itu tidak boleh. Yang kedua, kerjasama yang tidak boleh dilakukan antar berbeda agama. Misalnya, si Yohanes ingin pergi ke gereja. Dia mengajak Ahmad untuk ke gereja pula. Itu tidak boleh. Oke, begitu sebaliknya. Ahmad ingin melaksanakan sholat Jumat. Kemudian Ahmad mengajak Yohanes pergi sholat Jumat, menggantikan Ahmad. Ahmadnya bermain. Itu tidak boleh. Oke, berarti kalau soal ibadah itu tidak boleh adanya kerjasama, ya, atau harus saling bertukar-tukar. Dah Ahmad, kamu yang ke gereja, saya yang ke masjid. Itu tidak boleh. Ini merupakan contoh dari gotong royong di lingkungan masyarakat dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Kemarin kalian sudah melihat tentang permainan tradisional Bakyat. Selain kita mengenal permainan tradisional, kita harus mengenal tari tradisional, ya. Contohnya yaitu tari saman. Dari mana tari saman berasal? Oke, dari Aceh. Tari saman ditarikan dengan posisi duduk bertumpu pada 2 kaki. Tari saman memiliki 2 level, yaitu level tertinggi dilakukan dengan cara berdiri. Yang kedua, level terendah, yaitu dilakukan dengan cara duduk membungkuk seperti orang sujud. Berikut posisi tari saman yang menggunakan 9 penari. Sebagai contoh formasi jumlah 9 penari. Penari nomor 5 berada di tengah, berfungsi sebagai pemimpin, bertugas menentukan gerak, level tari, dan syair yang dinyanyikan. 2. Penari nomor 4 dan 6 bertugas membantu pemimpin. Penari nomor 2, 3, 7, dan 8 bertugas mendukung gerak tarian dan menjaga kerapatan. 4. Penari nomor 1 dan 9 bertugas menjaga formasi tetap lurus.